Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paija Warunisa Suhaidi dari kelas 1C S1 Akuntansi dengan NPM 2310631030104. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas eksplorasi setelah UTS. Tonton videonya sampai habis ya. Baik, materi yang pertama di sini ada SIMAN atau Sistem Informasi Manajemen Akuntansi. Nah, apa sih pengertian dari SIMAN ini? Pengertian dari Sistem Informasi Manajemen Akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengelola informasi keuangan suatu organisasi, membantu dalam proses pencatatan transaksi keuangan, pelaporan, serta pengambilan keputusan manajerial yang berkaitan dengan aspek keuangan. SIMAN biasanya mencakup beberapa modul utama seperti akuntansi umum, akuntansi biaya, penggajian, pengelolaan persediaan, dan pelaporan keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi. Nah, di sini ada modul dari SIMAN ini. Yang pertama ada akuntansi umum. Modul ini mencakup pencatatan transaksi keuangan harian seperti penjualan, pembelian, dan pengeluaran. Hal ini membantu menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan. Yang kedua ada akuntansi biaya, yaitu memantau dan mengelola semua biaya yang terkait dengan produksi barang atau penyediaan layanan. Ini membantu dalam menentukan biaya produksi dan laba yang dihasilkan. Yang ketiga ada penggajian. Modul ini mengelola data pegawai, gaji, potongan, dan manfaat lainnya yang terkait dengan aspek kepegawaian. Nah, modul SIMAN berikutnya yaitu ada pengelolaan persediaan, yaitu mengatur informasi tentang stok barang, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan inventarisasi. Hal ini membantu dalam mengoptimalkan persediaan dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Yang terakhir ada pelaporan keuangan. Menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan laporan lainnya yang diperlukan untuk analisis keuangan dan pelaporan kepada pihak terkait, seperti investor, manajemen, atau pemerintah. Nah, SIMAN juga memfasilitasi integrasi data antar modul sehingga informasi keuangan yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah dan akurat. Penggunaannya dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan dalam pencatatan, dan memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap kinerja keuangan suatu organisasi. SIMAN juga berfungsi dengan integrasi beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mengelola informasi keuangan dan akuntansi suatu organisasi. Di sini ada komponen utama dari SIMAN. Yang pertama ada database, yaitu basis data yang menyimpan semua informasi keuangan, transaksi, dan data terkait lainnya. Database menjadi inti dari SIMAN yang memungkinkan penyimpanan dan akses data secara terstruktur. Yang kedua, ada antarmuka pengguna atau user interface, bagian dari SIMAN yang dapat diakses oleh pengguna untuk memasukkan, memproses, dan mengakses informasi keuangan. Antarmuka pengguna ini berupa tampilan layar atau GUI yang memudahkan interaksi dengan sistem. Yang ketiga ada modul akuntansi. Terdiri dari submodul seperti akuntansi umum, biaya penggajian, dan pengelolaan persediaan. Setiap modul memiliki fungsinya sendiri dalam mengelola aspek keuangan yang spesifik.
Nah, komponen utama Siman selanjutnya yaitu ada proses otomatisasi. Siman dirancang untuk mengotomatisasi banyak proses, seperti pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, perhitungan gaji, dan lainnya. Hal ini membantu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima ada pengamanan data. Komponen keamanan dalam Siman bertugas melindungi data sensitif dan penting dari akses yang tidak sah. Ini mencakup pengaturan izin akses, enkripsi data, serta pengolahan hak akses pengguna. Yang terakhir ada laporan dan analisis. Bagian ini mencakup modul pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan dan modul analisis yang membantu manajemen untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Nah, dengan integrasi komponen-komponen ini, Siman memberikan kemampuan untuk mengelola dan menganalisis informasi keuangan organisasi dengan lebih efektif, menghasilkan laporan yang akurat, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik bagi manajemen. Oke, materi yang pertama sudah selesai. Selanjutnya, kita beralih ke materi yang kedua. Baik, di sini materi yang kedua ada sistem informasi akuntansi. Apa sih pengertian dari sistem informasi akuntansi? Nah, pengertiannya adalah sistem berbagai bentuk, catatan, dan laporan yang dibuat untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan bisnis. Tujuan sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil keputusan bisnis. Nah, sistem ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan. Data spesifik lainnya yaitu seperti pesanan penjualan dan laporan analisis, permintaan pembelian, faktur, inventaris, daftar gaji, dan neraca saldo yang harus masuk ke dalam sistem ini. Akuntansi, sistem informasi akuntansi juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, SIA juga dapat mencatat semua sumber daya yang berpengaruh terhadap usaha dan semua pihak yang terkait. Dengan adanya fungsi ini, tidak akan ada suatu hal dalam perusahaan yang tidak dapat tercatat. Yang kedua, ada mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Mengambil data yang sudah tersimpan adalah akan lebih mudah diambil karena setiap detail dari data sudah terekam dengan SIA. Yang ketiga, ada membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Pencatatan ini bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengecekan semua transaksi sehingga jika terjadi suatu kesalahan dapat dikoreksi dengan mudah dan dapat diketahui penyebabnya dengan cepat. Fungsi yang selanjutnya yaitu mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Informasi ini berbentuk laporan keuangan.
baik secara manual maupun secara online yang diperlukan oleh semua pihak. Yang terakhir ada sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Dengan adanya sistem ini, keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Fungsi ini dapat menjaga aset perusahaan dan mengurangi risiko untuk penggelapan aset oleh semua pihak yang terkait. Nah, meskipun informasi yang terkandung dalam sistem bervariasi antara industri dan ukuran bisnis, sistem informasi akuntansi mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, data pelanggan, data karyawan, informasi pajak, dan invoice. Di sini ada komponen dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi. Yang kedua, prosedur-prosedur, baik manual maupun otomatis yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi. Yang ketiga, ada data tentang proses-proses bisnis organisasi. Yang keempat, software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Dan yang terakhir, infrastruktur teknologi informasi seperti komponen, seperti komputer, peralatan untuk komunikasi jaringan, dan peralatan pendukung lainnya. Setiap komponen dari SIA ini merupakan sebuah kesinambungan. Jadi, setiap komponennya membantu komponen lain sehingga menjadi sistem informasi akuntansi yang berjalan dengan lancar. Nah, sistem informasi akuntansi juga harus memiliki kriteria seperti yang pertama ada keamanan. Akses ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk yang berwenang. Yang kedua, ada kerahasiaan, yaitu perlindungan informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Yang ketiga, ada privacy, yaitu pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan dengan cara yang tepat. Yang keempat, ada integritas pemrosesan, yaitu pemrosesan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dilakukan dengan otorisasi yang tepat. Dan yang terakhir ada ketersediaan, yaitu sistem tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontrak. Nah, di sini ada beberapa aplikasi dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada Mekari Journal, yaitu aplikasi ini berbasis cloud di Indonesia. Sistem informasi akuntansi online Mekari Journal dapat membantu pembukuan dan operasional bisnis perusahaan menjadi lebih mudah dan efisien. Jurnal dilengkapi beberapa fitur yang terintegrasi seperti membuat laporan keuangan, membuat invoice secara otomatis, monitor arus kas, program inventaris barang sampai mengelola inventaris produk. Kualitas keamanan pun terjamin dan memiliki standar yang telah diakui. Ini contoh aplikasinya. Aplikasi dari Mekari Journal. Nah, contoh aplikasi yang kedua ada Mind Your Own Business atau MYOB Accounting. Perangkat lunak akuntansi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, aplikasi yang kedua ini diluncurkan pertama kali di Australia pada tahun 1991. Sistem informasi akuntansi ini sangat cocok digunakan oleh UMKM atau perusahaan menengah ke bawah. Ini contoh aplikasinya. Yang ketiga ada Accurate Accounting. Nah, sistem informasi akuntansi berikutnya ada Accurate Accounting.
dibuat pada tahun 1999. Sistem ini dilengkapi berbagai fitur seperti sistem pelaporan pajak dan multi currency. Ini ada contoh aplikasi ini. Nah, aplikasi SIA yang terakhir ada KrisHand. KrisHand merupakan perangkat lunak yang secara khusus membantu pelaporan pajak. Aplikasi ini menyediakan formulir pajak sesuai peraturan pajak Indonesia terbaru. Ini ada contoh aplikasinya. Nah, jadi selain penjelasan tadi, contoh sistem informasi akuntansi lainnya yaitu seperti ada Jahir Accounting, QuickBook, dan Omega Accounting. Oke, materi yang kedua sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan materi yang ketiga. Baik, materi yang ketiga ada AI. AI yang dikaitkan dengan akuntansi. Nah, pengertian dari AI atau Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan dengan simulasi dalam mesin yang diprogram untuk menyerupai proses kecerdasan manusia dan meniru tindakannya. Proses-proses ini termasuk dalam pembelajaran, perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran, menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti dan persepsi. Hadirnya teknologi ini sudah mulai menghapus dan mempersempit beberapa lapangan pekerjaan pada semua perusahaan. Nah, di sini juga ada kelebihan dari AI. Yang pertama, ada bersifat permanen, tidak berubah atau tergantung pada sistem komputer dan program. Yang kedua, dapat menyimpan berbagai informasi atau data tanpa adanya batasan, dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, penggunaan waktu yang lebih efisien serta akurat dalam mengerjakan suatu pekerjaan dalam sistem kerjanya. Yang keempat, kemampuan memecahkan masalah yang kompleks serta meningkatkan produktivitas pekerjaan. Dan yang terakhir, itu bisa menduplikasi dan mentransfer suatu kemampuan dengan mudah dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, selain kelebihan, ada juga kelemahan dari AI. Yang pertama, kecerdasan yang ada pada AI tergantung pada apa yang diinput oleh programmer, yaitu terbatas pada suatu program. Yang kedua, terbatas berdasarkan sampel yang diinput, tidak bisa berinovasi atau tidak bisa menciptakan hal yang baru. Yang ketiga, tidak memiliki common sense. Common sense merupakan kemampuan yang tidak hanya sekedar memproses sebuah informasi, melainkan mengerti akan informasi tersebut. Ini yang terakhir, tidak memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan. Pengembangan pengetahuan pada AI tergantung pada sistem yang dibangun. Nah, di sini juga ada penerapan teknologi AI dalam dunia akuntansi. Yang pertama ada audit. Dengan menggunakan komputerisasi, AI tersebut dapat dengan mudah memeriksa lebih teliti serta melakukan analisa data dalam jumlah besar atau big data dan meringkasnya dengan waktu yang cepat. Hal ini dapat menghemat waktu auditor karena tidak perlu menggunakan metode sampling serta meringankan pekerjaan akuntan.
Yang kedua, manajemen risiko. Dengan bantuan AI, perusahaan dapat mengenal bentuk data atau angka yang berbeda. Selain itu, AI juga dapat menganalisis teks serta menemukan perbedaan guna mengungkap adanya kasus penipuan serta kecurangan. Yang ketiga, ada rekonsiliasi vendor. Pengolahan faktur, penjualan, data biaya dapat dilakukan secara otomatis sehingga mempermudah pekerjaan. Selain otomatisasi, AI juga membuka pekerjaan dengan mudah dan dengan perusahaan akuntansi yang dapat memfasilitasi berbagai pekerjaan untuk orang yang memiliki keahlian dan fleksibilitas untuk menyesuaikan perkembangan teknologi yang terus berubah. Penerapan teknologi AI yang selanjutnya ada peraturan penyesuaian dan pelaporan. AI akan banyak berperan dalam sistem tata regulasi yang berjalan seperti mengatur data mengenai portofolio investasi dengan regulasi sekaligus peraturan dalam organisasi. Dan penerapan teknologi AI yang terakhir ada analisis tren. AI membantu akuntan dengan mengumpulkan data dan menganalisanya sehingga menghasilkan hasil prediksi yang berkualitas berdasarkan data tersebut sehingga dapat memberikan nilai tersendiri kepada klien. Kesimpulannya, dalam perkembangan dunia yang dinamis, seperti sekarang, kecanggihan teknologi termasuk artificial intelligence adalah salah satu teknologi yang tidak dapat terelakkan. AI lebih efisien dalam mendeteksi penipuan, menganalisis data dalam jumlah data besar secara instan, mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dalam masa lalu, dan memprediksi masa depan dengan akurat. Adanya AI ini juga tidak dapat menggantikan peran akuntan karena perusahaan akan selalu membutuhkan akuntan yang dapat menganalisis data dan menginvestasikan data AI serta memberikan layanan konsultasi. Itu sebabnya penting untuk kita dapat menyelaraskan perkembangan teknologi yang ada dengan keahlian yang dimiliki. Jadi, lebih bagus jika perusahaan memanfaatkan pembukuan yang saling terintegrasi menjadi satu kesatuan. Salah satunya dengan menggunakan software akuntansi. Saat ini software akuntansi memang banyak, tapi tidak semua software bisa mengcustom kebutuhan yang sesuai dengan bisnis flow perusahaan. Materi yang ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat. Baik, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu ada bahasa pemrograman. Nah, apa sih pengertian dari bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk berkomunikasi dengan komputer. Bahasa pemrograman tersusun dari beberapa sinteks yang membentuk perintah tertentu. Nah, di sini juga ada fungsi dari bahasa pemrograman. Yang pertama ada media komunikasi antara programmer dan komputer. Jadi fungsi pertama bahasa pemrograman adalah sebagai jembatan komunikasi antara programmer dan komputer.
Ini sesuai dengan fungsi bahasa itu sendiri, yakni alat komunikasi yang dipahami oleh penuturnya. Nah, sayangnya bahasa yang dipahami komputer berbeda dengan bahasa manusia. Maka dari itu, perintah bahasa pemrograman yang ditulis programmer harus diterjemahkan terlebih dahulu agar bisa dimengerti oleh komputer. Nah, untuk menerjemahkan bahasa pemrogramer ke bahasa komputer, ada dua metode. Yang pertama yaitu metode compiler. Metode compiler adalah tools untuk memindai seluruh perintah bahasa pemrograman, lalu mengubahnya menjadi sebuah paket file baru. Nah, paket file ini berisikan kode mesin yang dapat dibacakan komputer atau perangkat lain. Kemudian, komputer dapat mengeksekusi perintah bahasa pemrograman setiap kali pengguna menjalankan paket file tersebut. Juga, ekstensi paket file ini bisa berbeda sesuai dengan perangkat yang akan menjalankan program. Misalnya kayak EXE untuk perangkat berbasis Windows, APK untuk Android, atau app untuk iOS. Sementara bahasa pemrograman yang tercatat menggunakan compiler antara lain itu seperti C, C++, Java, Kotlin, dan Swift. Nah, metode yang kedua yaitu metode interpreter. Metode interpreter adalah tools untuk mengubah perintah bahasa pemrograman menjadi kode mesin tanpa menghasilkan paket file baru. Caranya dengan menerjemahkan perintah tersebut sebaris demi sebaris saat program dijalankan. Contoh tools yang lazim dipakai sebagai interpreter adalah web browser. Oleh sebab itu, interpreter sering digunakan oleh bahasa pemrograman spesialis website seperti JavaScript, Ruby, dan PHP. Fungsi yang kedua ada tools untuk mengembangkan sistem dan program. Fungsi kedua bahasa pemrograman adalah sebagai tools untuk mengembangkan sistem dan program. Cara kerjanya, programmer akan menulis kode apapun atau coding yang kemudian diubah menjadi kode mesin. Hasil akhir dari kode mesin tersebut adalah jutaan sistem operasi, website, games, dan aplikasi yang ada saat ini. Bahkan, perangkat berlabel smart memiliki milik juga dapat berfungsi karena adanya kode program yang di dalamnya. Di sini juga ada jenis-jenis dari bahasa pemrograman. Yang pertama, ada bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah adalah jenis bahasa pemrograman yang paling dekat hubungannya dengan logika komputer. Bahasa jenis ini bisa dijalankan di komputer tanpa perlu diterjemahkan terlebih dahulu dengan compiler atau interpreter. Nah, bahasa pemrograman dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa asli yang dipahami komputer. Bahasa ini juga dikenal sebagai kode mesin atau kode objek. Umumnya, bahasa mesin ditampilkan dalam kode biner 0 dan 1. Ini contoh dari bahasa mesin. Nah, oleh karena itu, bahasa mesin cenderung sulit dipahami oleh manusia. Namun, positifnya, program yang ditulis dengan bahasa mesin punya kinerja yang sangat gesit karena tidak perlu diterjemahkan lagi.
Nah, yang kedua ada bahasa assembly atau bahasa rakitan adalah jenis bahasa tingkat rendah untuk membangun sistem yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Contohnya untuk membuat sistem operasi atau driver. Ini contohnya. Bahasa rakitan memanfaatkan mnemonik atau singkatan kata-kata dalam bahasa Inggris untuk membentuk perintah tertentu. Karenanya bahasa ini perlu dikonversi lagi menjadi bahasa mesin. Nah, proses penerjemahan ini dilakukan sebuah tools bernama assembler. Meski harus diterjemahkan dulu, performa program berbahasa assembler terbilang cepat, sebab ia tidak membutuhkan banyak memori ketika dijalankan. Bahasa yang kedua ada bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa pemrograman tingkat menengah adalah jenis bahasa pemrograman yang menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Makanya, bahasa ini sering disebut dengan pseudo language atau bahasa semu. Sebagai bahasa penghubung, bahasa tingkat menengah menggunakan perintah yang mendekati bahasa manusia, sehingga mudah dipahami. Di sisi lain, kompleksitasnya lumayan tinggi mendeteksi bahasa assembler. Oleh sebab itu, bahasa tingkat menengah juga sering dipakai untuk membangun sistem operasi. Bahkan, ia bisa digunakan untuk membuat program yang dapat mengelola program lain seperti terminal. Nah, beberapa contoh bahasa tingkat menengah antara lain C, C++, dan yang lainnya. Yang ketiga, ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah jenis bahasa pemrograman dengan perintah yang menyerupai bahasa manusia. Dengan kata lain, perintah tersebut sangat mudah ditulis, dibaca, dan dikelola untuk keperluan lebih lanjut. Maka dari itu, bahasa tingkat tinggi sangat direkomendasikan bagi yang baru belajar pemrograman. Mengingat tingkat kesulitannya relatif lebih rendah dibanding dua jenis bahasa yang telah disebutkan sebelumnya. Terlepas dari itu, bahasa tingkat tinggi sering dimanfaatkan untuk membangun website dan aplikasi. Bahkan, hampir semua website dan aplikasi yang diinstal dibuat menggunakan bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemrograman berorientasi prosedural. Pemrograman berorientasi prosedural adalah jenis bahasa pemrograman yang membagi perintah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nantinya bagian tersebut akan diurutkan secara sistematis. Nah, jika sudah, komputer akan melaksanakan perintah sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan. Kelebihan dari program ini, programmer akan lebih mudah memahami alur program. Namun, kekurangannya akan lebih sulit memodifikasi satu bagian program dan mempengaruhi bagian yang lain. Nah, contoh dari bahasa pemrograman berorientasi prosedural adalah Pascal, Basic, dan Fortran. Yang kedua ada pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek adalah jenis bahasa pemrograman yang mengelola perintah program menjadi objek-objek tertentu. Masing-masing objek akan memiliki karakteristiknya tersendiri. Kemudian, komputer akan mengeksekusi perintah yang diberikan sesuai dengan karakteristik masing-masing objek.
Keuntungan dari pemrograman ini yaitu kemudahan dari segi modifikasi tanpa menyebabkan error di bagian program lain. Kekurangannya, program jadi lebih sulit dipahami alurnya. Nah, contoh bahasa pemrograman berorientasi objek antara lain itu ada Java, PHP, Python, dan Ruby. Nah, di sini ada contoh bahasa pemrograman, itu ada JavaScript, Python, SQL, Java, TypeScript, C Pagar, C++, PHP, C, Go, Kotlin, Ruby, Dart, Swift, R, HTML, dan yang terakhir ada CSS. Seiring berkembangnya teknologi, begitu pula peran akuntan dalam suatu organisasi, serta tugas-tugas yang diharapkan untuk mereka lakukan. Banyak tugas yang dulunya merupakan tanggung jawab akuntan berpangkat tinggi di sebuah perusahaan, ini diberikan kepada akuntan tingkat pemula. Sedangkan akuntan berpangkat tinggi terlibat dalam tugas-tugas yang lebih bersifat manajerial dan makro. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penemuan program akuntansi, Excel, dan alat lainnya yang telah membantu mengurangi terjadinya kesalahan manusia dalam perhitungan. Tentu saja, tidak ada yang bisa membantu jika data secara tidak sengaja terhapus saat sedang dimasukkan. Nah, seberapa penting sih coding bagi akuntansi? Saat ini, orang dapat berargumentasi bahwa pemrograman merupakan bagian integral dari akuntansi. Disadari atau tidak, sebagian besar akuntan menggunakan beberapa bentuk pemrograman hampir setiap hari. Di era kertas, akuntan bisa melihat apa yang terjadi di buku kertas. Mereka akan memprogram sistem akuntansi mereka. Saat ini, para akuntan menggunakan program akuntansi, namun sangat sedikit yang benar-benar memahami apa yang terjadi di dalam sistem tersebut. Meskipun ini seperti pengemudi yang menggunakan mobil, tetapi tidak tahu apa yang terjadi di balik kap mobil. Semuanya baik-baik saja sampai sebenarnya tidak terjadi. Memiliki pengetahuan pemrograman sangat berguna bagi seorang akuntan yang mencoba memahami apa yang dilakukan suatu sistem. Mengetahui cara pemrograman membantu merancang sistem, mengujinya agar berfungsi dengan baik, dan menyarankan perbaikan. Pengguna yang berpendidikan selalu dapat menggunakan sistem dengan lebih baik. Nah, bahasa pemrograman terbaik untuk akuntansi di sini ada 5. Ada unggul, bahasa pengkodean dalam akuntansi, ular Python, R, dan SQL. Nah, kebanyakan akuntan akan setuju bahwa bahasa coding yang paling berguna untuk dipelajari adalah VBA untuk Excel dan Microsoft, khususnya makro. Setelah itu, bahasa pengkodean terbaik untuk difokuskan akan bergantung pada perangkat lunak yang perusahaan tempat gunakan. Nah, yang pertama, bahasa pemrograman terbaik untuk akuntansi ada unggul. Meskipun orang mungkin tidak berpikir seperti itu, rumus Excel selalu menggunakan bahasa pemrograman yang dikenal sebagai Visual Basic for Application atau VBA. Fungsi ini merupakan bagian integral dari setiap level akuntan, termasuk pemegang buku, karena mereka mengurangi perhitungan yang biasanya memakan waktu berjam-jam menjadi beberapa detik. Hal ini menghemat banyak waktu dan memberikan akuntan lebih banyak waktu untuk analisis peramalan dan tugas lainnya. Namun, sejak integrasi aslinya, bahasa pemrograman telah berevolusi untuk menjalankan lebih banyak fungsi. Hal ini mencakup kemampuan tipe penginputan data,
untuk melampaui input teks dan angka dasar serta memungkinkan sel berisi rekaman kelas 1 seperti tautan ke data eksternal dan array dinamis yang dapat meluas ke sel yang berdekatan. Terakhir, pada bulan Desember 2020, Microsoft bahkan mengumumkan peluncuran Lambda yang akan menjadi bahasa pemrograman eksklusif Excel yang memungkinkan penggunanya sendiri untuk menentukan fungsi baru dalam bahasa tersebut, alih-alih terbatas pada fungsi yang telah diprogram sebelumnya. Bahasa pemrograman yang terbaik kedua ada bahasa pengkodoan dalam akuntansi. Mempelajari bahasa coding seperti Python, R, atau SQL dapat membantu akuntan meningkatkan proses dan alur kerja. Banyak akuntan setuju bahwa belajar coding makro adalah awal terbaik. Menurut Wikipedia, makro adalah jenis kode yang digunakan untuk membuat rangkaian instruksi komputasi tersedia bagi pemrogram sebagai penyataan program tunggal. Membuat tugas pemrograman tidak terlalu membosankan dan tidak terlalu rawan kesalahan. Yang ketiga, ada Python. Meskipun Python dirancang sebagai bahasa pemrograman tujuan umum, Python dianggap paling kuat untuk tujuan analisis data. Memang benar, aspek inilah yang menjadikan paling berguna bagi akuntan untuk tujuan mengumpulkan data bisnis dan keuangan. Selain itu, beberapa akuntan lebih memilihnya daripada VBA karena dianggap bahasa yang lebih sederhana, selain mampu menangani volume data yang lebih besar dan kompatibel dengan lebih banyak perangkat lunak. Selain itu, karena bersumber terbuka, ini terus diperbarui oleh sukarelawan yang membantu kontrol versi dan pembaruan yang lebih sering. Ini juga memiliki keuntungan tambahan karena sepenuhnya gratis. Yang keempat, ada R. R adalah bahasa populer lainnya di kalangan analisis data dan ilmuwan data. Seperti Python, ini juga bersumber terbuka dan gratis. Namun, ini dianggap lebih baik untuk pembersihan data dan menyediakan alat analisis yang lebih baik. Hal ini menjadikan lebih baik untuk kasus penggunaan sekali saja dan untuk menjelajahi kumpulan data. Namun, Python lebih sering digunakan di perusahaan karena lebih mahir dalam manipulasi data dan melakukan tugas berulang dibandingkan R. Bahasa pemrograman yang terakhir ada SQL. Kependekan dari bahasa query terstruktur. SQL adalah bahasa pemrograman lain untuk manipulasi data. Ini mendahului Python dan R beberapa tahun ketika dirilis pada tahun 1987. Sementara dua lainnya dirilis pada tahun 90-an. Meskipun spesifik untuk domain bukan pengguna umum, ini masih dianggap sebagai standar untuk sistem manajemen basis data relasional, terutama oleh American National Standard Institute atau ANSI. Nah, bidang akuntansi yang membutuhkan programmer yang pertama ada analisis keuangan. Meskipun tidak penting dalam bidang ini, analisis keuangan kemungkinan besar akan menemukan bahasa-bahasa ini selama bekerja, karena mereka sangat terlibat dalam analisis data. Mereka perlu mengambil data dari berbagai sumber dan menggabungkannya ke dalam template yang mudah dikelola. Melakukan hal ini dengan cara seefisien mungkin memerlukan beberapa keterampilan untuk menghemat waktu dalam entry data dan sejenisnya. Tentu saja hal ini tergantung pada tim mana yang dapat bekerja. Karena meskipun memerlukan beberapa keterampilan kemudahan untuk pelaporan keuangan, hal ini tidak mungkin muncul ketika bekerja di bagian penggajian atau sebagai manajer keuangan bersertifikat.
Yang kedua, ada audit dan jaminan data. Auditor bertanggung jawab untuk meninjau catatan keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi undang-undang perpajakan. Memahami pengkodean dapat bermanfaat bagi mereka, karena akan memungkinkan mereka memahami cara program perusahaan menarik dan mengumpulkan data. Hal ini pada gilirannya akan membantu mereka mengidentifikasi contoh ketidakpatuhan dalam alur kerja. Hal ini bisa terjadi di mana saja dalam proses, baik itu karena input data yang tidak akurat atau tidak lengkap, kategorisasi yang salah, dan sebagainya. Hal yang sama juga berlaku pada metode pengolahan data, cara pengolahan data, dan keakuratan data yang dihasilkan. Baik, materi yang keempat sudah selesai. Kita lanjutkan ke materi yang kelima atau materi yang terakhir. Baik, materi yang kelima di sini ada Big Data dan kaitannya dengan akuntansi. Pengertian dari data adalah informasi. Big data adalah lebih banyak informasi. Perbedaan utama antara data dan big data diantaranya adalah terkait dengan volume, kecepatan, dan variasi. Umumnya, big data adalah informasi yang lebih luas dengan lebih banyak komponen individual yang dikumpulkan dalam periode waktu yang lebih singkat. Nah, di sini ada karakteristik dari big data. Big data dapat digambarkan dengan karakteristik sebagai berikut. Menurut Taylor tahun 2021. Yang pertama, ada volume. Sebutan big data tentu saja terkait dengan ukuran data yang sangat besar. Yang kedua, ada variety atau ragam atau variansi. Ragam data ini mengacu pada sumber dan sifat data yang heterogen, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Data dalam bentuk email, pesan teks, pesan suara, voice message, foto, video, perangkat CCTV, PDF, dan sebagainya. Juga sudah sering digunakan dalam aplikasi analisis. Yang ketiga, ada velocity atau kecepatan. Istilah kecepatan mengacu pada kecepatan pembuatan data, seberapa cepat data dihasilkan dan diproses untuk memenuhi tuntutan, menentukan potensi nyata dalam data. Yang keempat, ada variability atau variabilitas. Ini mengacu pada ketidakkonsistenan yang dapat ditunjukkan oleh data pada waktu tertentu, sehingga menghambat proses untuk dapat menangani dan mengelola data secara efektif. Data dengan variabilitas yang tinggi memerlukan penanganan khusus sebelum siap untuk diolah dan dianalisis. Nah, di sini ada manfaat dari big data di dalam bidang akuntansi. Yang pertama, ada audit. Auditing menjadi bagian penting dari industri akuntansi karena membantu dalam mengevaluasi laporan keuangan perusahaan. Proses audit konvensional yang berdasarkan pengujian berbasis sampel sekarang mulai berubah menjadi audit dengan pengujian ketingkatan populasi. Dengan tujuan meningkatkan tingkat asuransi yang lebih tinggi, big data dapat membantu auditor dengan data terstruktur, sehingga auditor akan dapat menjelajah lebih banyak area dan mampu mengidentifikasi outlier secara efektif. Yang kedua ada risk management atau manajemen risiko.
Keberhasilan perusahaan cenderung bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi risiko keuangan dan kemampuannya untuk meminimalisir risiko tersebut. Dengan menggunakan big data dan analisis prediktif, risk management analysis dapat memprediksi risiko masa depan dengan lebih cepat dan mampu memberikan saran ke klien untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Dan menggunakan big data, para analis keuangan juga mampu mengidentifikasi potensi penipuan atau fraud, sehingga potensi kerugian besar dapat dihindarkan. Manfaat yang ketiga ada reporting. Pertumbuhan big data bersamaan dengan peningkatan kemampuan pemrosesan dapat metode statistik canggih dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kemampuan manajemen dalam pelaporan kinerja keuangan dan non-keuangan. Selain itu, big data juga dapat mengintegrasikan beberapa sumber data yang berbeda dari berbagai bagian dari perusahaan atau organisasi. Big data telah meningkatkan peluang kaum profesional keuangan untuk lepas dari kegiatan rutin untuk beralih ke peran yang lebih strategis dan proaktif dalam bisnis. Menurut Chua pada tahun 2013. Manfaat yang terakhir ada audit internal. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab audit internal, Fikva mengungkapkan bahwa big data dan data analitik telah mampu mengkonstruksi program audit yang mengkompilasi bukit audit dengan teknologi informasi, sistem, dan kontrol serta mengintegrasikannya dengan proses penilaian risiko berkelanjutan. Oke, materi yang terakhir sudah tersampaikan. Dan baik, materi sudah tersampaikan semua. Maaf bila ada kata-kata yang salah atau ada penyebutan kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.